Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasparman Patanrangi Channel. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitupun dengan saudara-saudara semua yang lagi nonton channel ini, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya mau bikin konten lanjutan dari konten sebelumnya, yaitu yang berjudul konten saya sebelumnya yang berjudul Real Hitungan Leasing Nggak Mau Rugi. Nah, di mana konten saya sebelumnya ini saya sudah menjelaskan secara detail di situ bahwa saya minta skip ke TAF, Toyota Astra Finance, dan kena biaya administrasi 500.000 plus biaya skip selama 3 bulan itu 2.445.000 dan dibebankan ke cicilan yang akan datang ini. Dibebankan ke cicilan dibagi karena 15 bulan lagi, saya dibagi 15 bulan ke belakang yang 2.445.000 itu. Ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada komentar yang masuk ke kolom, dan inilah yang saya mau tindak lanjuti, yang saya mau diskusikan dengan teman-teman semua. Bagaimana pendapatnya nanti isi aja nanti di kolom ya, supaya kita bisa diskusi kembali ya. Nah, di mana di sini ada komentar yang berasal dari SP 2K Bimbingan Belajar dan Kursus. Namanya tidak ada, tapi ini dari mungkin akun bisnis kali ya. Rekan yang menyatakan, rekan kami mengajukan restrukturisasi atau reschedule di leasing ACC paling bisa 3 bulan. Syaratnya administrasi 300.000 ditambah setengah dari ansuran per bulan. Jadi kalau dia kasih gambaran di sini ansuran per bulannya 4 juta, berarti dia tambahnya 2 juta. Berarti 300.000 tambah 2 juta, 2,3 juta ya. Nah, ini anggapannya dia itu sangat mencekik. Ya benar, dalam keadaan seperti ini memang sangat berat sekali ya. Jangan kan 2,3, 1 juta aja 500.000 ya udah berat ya. Oke. Nah, akhirnya dia berikan saran kepada temannya, bagaimana kalau tidak usah, di gambarannya kurang lebih begitu ya, bagaimana tidak usah bayar. Nah, bagaimana pengalamannya dia pada saat dia ada keterlambatan bayar. Nah, di sini kebetulan temannya pernah terlambat bayar 2-3 bulan, dan ternyata biayanya itu tidak sampai 1 juta. Selama 2-3 bulan terlambat itu tidak sampai 1 juta rupiah. Nah, dibandingkan dengan dia harus reschedule, dia kena 2,3 juta. Makanya kalau saya baca ini kemungkinan dia lebih memilih yang terlambat bayar 3 bulan, 2-3 bulan, dibandingkan dia harus reschedule. Karena biayanya jauh lebih besar. Jadi saya rasa leasing ini mengadopsi apa yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya dari Pak Jokowi, mungkin melalui OJK, itu tidak sama dalam mengartikan, leasing ini tidak sama dalam mengartikan bagaimana caranya dia memberikan kebijakan kepada debitur-debiturnya ya. Oke, lanjut terus. Nah, yang ada lagi komentar-komentar yang lain, kita baca 3 aja ya, percontohan aja. Ada lagi yang lain dari Bapak Firdaus Yusuf, tunda aja lah, orang kita nggak bisa kerja, buat makan aja susah. Itu sama-sama aja, kita harus gotong royong. Kita susah, pihak bank atau leasing juga harus susah juga dong ya. Ini oke, lewat ya. Nah, terus kita ambil contoh lagi yang lainnya, yang dari leasingnya. Ini aja ada dari Haja Herlina Ardani. Ibu Haja Herlina Ardani mengatakan, saya di ACC sama aja, Agia 3 bulan skip kena 2,3 juta. Berarti kurang lebih ya, sama ya yang pertama ya. Terus ada lagi Ali Gufron, mungkin Bapak ini ya. Ya, Bapak Ali Gufron. Sama aja, saya juga kena biaya administrasi 500 dan denda 2,5 juta. Jadi totalnya 3 juta. Memang sungguh bank TAF, berarti TAF juga dia nih, Toyota Astra Finance.
bukan meringankan tapi membebankan customer. Oke, berarti ini tahap sama dengan saya, ini kurang lebih sama ya. Oke. Terus satu lagi deh ya. Saya di ACC Finance juga sama aja Pak. Saya dimintain biaya undur bunganya sampai 3 juta tambah administrasi 300.000. Ini bukan ngebantu, malah mencekik di akhir angsuran. Daripada bayar 3 juta biaya undur, mendingan masukin setoran aja. Oke. Nah, setelah kita membaca komentar-komentar tadi, tibalah waktunya untuk pembuktian dari kasus saya sendiri gitu loh. Pada saat saya terlambat, berapa yang saya bayar pada saat itu ya. Pada saat itu bulan 8 2018, ini pernah terlambat hampir 2 bulan. Jadi 1 bulan lewat 27 hari ya. Hampir masuk 2 bulan, berarti kurang lebih 3 hari lagi masuk 2 bulan. Nah, di sini dendanya 220.000 ditambah biaya admin 40.000. Biaya keterlambatan admin 40.000. Nah, biaya dendanya itu 220.000. Jadi 260.000 tambahannya. Hampir 2 bulan. Nah, andaikan anggaplah kita bulatkan jadi 300.000, terus dikali 3 bulan, berarti kurang lebih 900.000. Anggaplah 1 juta ya, berarti kurang lebih sama dengan biaya-biaya yang tadi yang di komentar itu. 1 juta dibandingkan saya harus bayar 2.945.000, berarti 3 kali lipat lebih mahal yang saya harus bayar. Andaikan saya belum reschedule, mungkin saya akan lebih memilih itu. Mendingan saya bayar yang 1 bulan itu aja dibandingkan reschedule begini. Jadi beratnya minta ampun. Cuma memang karena sudah parno duluan, berpikiran nggak tenang, apalagi mikir pendapatan juga sudah anjlok, terus nggak mau bikin pusing yang di rumah. Kalau ada debt collector udah pikirannya udah kayak begitu, akhirnya ya udahlah, lakukan minta restrukturisasi sekalipun biayanya udah berat. Oke. Nah, lanjut dari itu kita masuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya saudara seperti apa nih? Ini yang saya lagi mau minta tanggapan teman-teman. Apabila sudah jatuh tempo lagi nih, karena ini sudah mau saya bulan 6 sudah jatuh tempo lagi untuk bayar cicilan selanjutnya dengan nilai cicilan yang lebih besar. Karena di awalnya itu cuma 3.667.000, sekarang menjadi 3.830.000 karena ada kenaikan 163.000 per bulannya kali 15 bulan setelah di skip. Artinya kita harus persiapan 1,5 bulan lagi ini, juga nggak berasa juga nyampe ya. Gimana caranya nih sudah bisa nutup nih supaya nggak stres lagi nih. Jangan sampai stresnya kemarin cuma 70% jadi stresnya jadi 100% karena cicilannya sudah membengkak. Nah, ini yang kita kira-kira jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua yang belum reschedule, yang masih menunda pembayarannya ya, yang lebih ekonomis lah ya. Saran saya sih kalau ada keluarganya yang polisi atau yang ahli hukum atau pengacara lah gitu ya, diskusilah dengan mereka bagaimana jalan keluarnya sih dalam keadaan seperti ini. Karena kemarin dari pidatonya Pak Jokowi itu sebenarnya melarang kayak leasing atau debt collector, yang menurunkan debt collectornya untuk menagih dalam kondisi COVID-19 ini mewabah. Jadi dia juga sudah menginstruksikan ke kepolisian untuk sigap apabila ada laporan dari warga
yang dalam keadaan kejepit lah gitu ya, mau direbut dia punya kendaraan. Oke, itu aja lah. Minta tolong ya teman-teman, nanti diisi di kolom sarannya seperti apa aja dan pengalamannya di leasing seperti apa, supaya kita saling mengisi ya. Terus yang terakhir, karena ini dari Presiden turunnya ke OJK sebagai lembaga yang melanjutkan perintah dari Presiden, saran saya, mungkin saya juga akan melakukan itu. Kita kirim email coba bersama-sama, kita kirim bersama-sama ke OJK email menyampaikan kondisi seperti ini yang kita dapatkan di leasing. Apakah benar seperti ini hitungannya yang diinstruksikan dari OJK ke leasing atau tidak, gitu loh. Itu aja sih. Jadi detailkan kronologisnya, kita punya perhitungan cicilan yang kita lakukan lah, yang kita jalani di leasing, yang itu kita kirim ke OJK. Mudah-mudahan kalau yang mengirim ke OJK itu ratusan orang seumpamanya ya, karena ini juga di view-nya konten saya sebelumnya ini sudah lebih 1000 ya yang view, artinya mungkin ada sekitar dianggaplah 50%, 500 orang yang mengirim email ke OJK yang menanyakan hal yang sama. Insya Allah mudah-mudahan ada jawaban dari sana. Apakah sudah benar apa yang dilakukan oleh leasing, apa salah. Oke, itu aja untuk sementara teman-teman. Nanti jika ada perkembangan yang lain, kita lanjutkan lagi konten ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.